La ilaha illallah, bukan bendera tohir lo ya, bukan bendera-bendera yang tohir dari kain itu lo ya, yang maknanya bendera la ilaha illallah itu bendera iman yang ada di hati, sudah tiada Muhammadnya lagi, yang ada hanya la ilaha illallah. Sudah tiada Muhammadnya lagi, yang ada la haula wala quwata illa billah. Sudah tak ada Muhammadnya lagi kecuali la mawjudan illallah. Itulah bendera Muhammad Rasulullah. Apakah kita perlu bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad yang wafat dulu di Madinah sana 14 abad yang lalu untuk mengaplikasikan bendera yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah? Apakah kita butuh menyaksikan badan yang sudah wafat itu? Jadi yang kita saksikan Muhammad Rasulullah itu bukan badan yang di Madinah sana. Meskipun seumpama ya kita semua hidup di zamannya Nabi Muhammad, dan kita semua sering ikut pengajiannya Kanjeng Nabi Muhammad, tapi kita tidak sadar-sadar dengan Muhammad yang ada di dalam diri, dengan bendera Muhammad yang ada di dalam diri. Apakah kita termasuk umatnya Nabi Muhammad? Meskipun kita sama-sama hidup di zaman Nabi Muhammad, bila di dalam hati kita masih qiyamuhunya, masih kewujudan makhluknya daripada Tuhannya, meskipun kita kumpul dengan Nabi Muhammad, tapi di dalam hati kita tak membawa bendera Muhammad Rasulullah, yang mana Muhammad hanyalah utusan Allah. Kita tak mencontoh iman Nabi Muhammad bahwa diri kita pun juga utusan Allah. Apakah bisa kita dikatakan umatnya Nabi Muhammad, sedang kita tak ikut tata cara iman yang ada pada Kanjeng Nabi Muhammad? Meskipun sama-sama masanya. Jadi sebenar-benarnya yang disaksikan itu apanya? Iman yang ada di dada ini loh, Muhammad Rasulullah, yakni kita ini hanyalah makhluk Allah, kita ini hanyalah dihidupi oleh Allah, kita diciptakan oleh Allah. Kesadaran inilah yang dimaksud menyaksikan langsung dengan mata kepala Muhammad Rasulullah. Jadi tidak perlu membangunkan jasad yang sudah wafat di Madinah sana. Kanjeng Nabi Muhammad pun dulu juga tidak memandang raganya. Tapi ketika raganya sudah dipasrahkan kembali kepada Tuhannya, tapi ketika Nabi Muhammad sudah hidupnya dipasrahkan kembali kepada Tuhannya, maka terjadilah Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Itulah aplikasi dari pandanglah yang banyak daripada yang satu, pandanglah yang banyak pada yang satu. Itu maksudnya. Jadi kalau kita masih berpedoman, berpaham penyaksian kepada Kanjeng Nabi Muhammad itu penyaksian lewat raga yang sudah tak ada lagi, lewat raga yang sudah wafat, lewat raga yang sudah dikebumikan di Madinah sana. Bagaimana mungkin kita dikatakan Islam, wong kita tak pernah menyaksikan raganya Nabi Muhammad?
Wong kita tak pernah kumpul dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin kita dikatakan Islam tanpa bersyahadat? Syahadatnya Rasul. Mana mungkin kita bisa selamat dengan keislaman kita? Mana mungkin seluruh amal ibadah kita selamat tanpa kita Islam hati kita? Bagaimana mungkin sholat-sholat yang kita lakukan sejak akil balik hingga setua ini bisa diterima oleh Allah sementara hatinya masih kufur, masih kafir, masih ingkar kepada Tuhan yang telah menciptakan sholat, masih ingkar kepada Tuhan yang menciptakan ibadah, masih ingkar kepada Tuhan yang telah menciptakan dirinya di hatinya. Tentunya semuanya terbakar dan tersesat. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang buta mata hatinya, barang siapa yang tak tahu dirinya, siapa dirinya, man arafa nafsahu, barang siapa yang tak tahu diri sejati manusianya, yang tak ada, yang tak wujud, yang tak hidup, yang tak berkuasa apa-apa, maka di akhirat pun ia akan semakin buta mata hatinya. Maknanya apa? Di dalam hatinya yang ada hanyalah dirinya sendiri. Tak ada Tuhan, yang ditauhidkan hanyalah la ilaha illa, namamu sendiri, bukan illallah. Kenapa? Karena tak ada Tuhan di hatimu, karena gaibnya Tuhan di hatimu, karena gaibnya Muhammad Rasulullah di hatimu. Maka selama ini kita menjadi hamba-hambanya syaitan, syahadatnya kepada syaitan, syahadatnya kepada dirinya sendiri. Maka seluruh ibadah dan sholatnya ya dipersembahkan kepada syaitan, bukan kepada Allah. Kenapa kok kepada setan? Kita menyembah yang rusak. Yang ada di dalam hati kita adalah iblis, setan, dan diri kita sendiri. Karena inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata. Siapa yang paling wujud di dalam hatimu? Dirimu sendiri, bukan? Ya tidak. Itulah iblis dan setan yang mengaku-akui, yang menguasai keberadaan Tuhannya, yang mengaku-akui apa yang dimiliki Tuhannya, yang tidak bisa apa-apa, yang tidak tahu apa-apa, merasa bisa apa-apa, merasa tahu apa-apa. Inilah diri kita selama ini. Maka tak akan pernah bisa memandang yang banyak kepada yang satu. Karena di dalam diri kita masih banyak makhluk-makhluk yang disembah. Urusan dunia, urusan harta, urusan kekayaan masih banyak di dalam hati kita yang harus ditumbangkan satu persatu.
Maka dari itu bila Anda mampu untuk mematah-matahkan, menumbangkan salib-salib, menumbangkan arca-arca, menumbangkan berhala-berhala yang ada di dalam diri kita, monggo silakan latihan dengan hening. Bila sampai puluhan tahun Anda belum mampu untuk menuju ketiadaan diri, ya, jalan tolnya, jalan kilatnya lewat pintu baiat. Kalau tidak baiat, ya tidak bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi maknanya pandanglah yang banyak pada yang satu, bila manusianya sudah tak ada lagi di hatinya lewat pintu baiat, maka dari itu tak ada diri manusianya lagi, yang ada hanya Allah. Oh, ternyata setelah berbaiat, maka pandangannya segala sesuatu, segala bentuknya sesuatu, segala nama sesuatu, oh ternyata tanpa Allah mereka semua takkan pernah ada. Walaupun meskipun diri manusiaku sendiri takkan pernah ada bila tanpa uripe Allah. Jadi kesadaran itulah yang akan diaplikasikan di hati tiap-tiap para sahabat yang sudah berbaiat. Maka nyatalah Allah sebagai pencipta alam semesta ini, karena qiyamuhu yang ada di berbagai macam nama-nama itu, qiyamuhu binafsihi yang ada di setiap nama-nama itu sudah kumpul menjadi qiyamuhu binafsihinya Allah sendiri. Bila sudah hancur qiyamuhu binafsihi yang ada di dalam hati kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan, mari kita latihan hening. Heningkan, malamkan, sunyikan, sepikan, tiadakan, matikan diri kita di hati kita. Karena musuh yang hak bukan yang ada di luar, tapi musuh yang abadi, musuh bebuyutan kita ya, ada di dalam diri kita sendiri. Yakni siapa? Ya awak dewi-dewi yang selama ini ngaku jadi pangeran. Marilah kita perangi bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta, mulai 5 menit, silakan berperang.
Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagi para sahabat-sahabat yang menemukan di dalam keheningan hal yang aneh-aneh, silakan japri ke admin 082245647438. Insyaallah kami balas. Mari kita lanjutkan kembali di dalam surat Al-Ikhlas. Kami bacakan dan kami maknai secara hakikatnya. Kalau secara syariatnya Anda sudah tahu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh manusia. Jadi kul ini adalah siapa? Bagi manusia yang sudah mengenal Tuhannya, bagi manusia yang sudah tak ada lagi diri manusianya. Inilah perintah Allah kepada hamba-hamba yang sudah kembali kepada Tuhannya. Kul, sampaikanlah wahai manusia. Manusia siapa? Manusia yang sudah kembali kepada Tuhannya. Katakanlah, kul, katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh manusia. Huwa, hidup. Huwa itu hidup. Hidup itulah Tuhan yang bernama Allahu. Qul huwallahu ahad. Hidup itulah yang bernama Allah. Katakanlah Muhammad kepada seluruh umat manusia. Huwa utawi urip, hidup itu adalah Allahu. Dialah yang bernama Allah itu ahad, maka ahadkanlah. Jadi ahadkanlah hidup-hidup yang ada di dirimu. Ahadkanlah hidup-hidup yang ada di anak-anakmu. Ahadkanlah hidup-hidup yang ada pada istri suami. Ahadkanlah hidup-hidup yang ada pada seluruh manusia. Ahadkanlah hidup-hidup yang ada di televisi, di handphone, di tumbuhan, di langit, di bulan, di matahari, di bintang, di mobil, di motor, di rumah, di hotel, di hutan, dan sebagainya. Biliuna nama itu ahadkanlah bahwa dia itu adanya karena adanya uripe Allah. Jadi kul, katakanlah wahai manusia kepada seluruh manusia, bahwa Tuhan itu adalah Allahu, yang bernama Allah itu Ahad Esa. Kapan datangnya keesaan Allah? Ketika dirimu sudah tak esa lagi di hatimu.
Kapan datang ketauhidan Allah? Ketika diri kita sudah tidak mentauhidkan diri kita di hati kita, maka salah. Tuhan yang menciptakan seluruh jagat raya ini. Disitulah akhirnya pandanglah yang banyak kepada yang satu. Maknanya ya jalannya lewat kita tahu diri dulu, siapa diri kita. Bila kita belum tahu siapa diri kita, maka bagaimana mungkin kita tahu diri Tuhan yang menciptakan kita. Bila kita tidak tahu, bila kita tidak makrifat kepada diri kita. Jadi sebenarnya tugas kita bukan makrifat kepada Allah, tapi tugas kita di dunia ini makrifat, tahu kepada siapa sebenarnya diri kita ini. Bila tak ada Allah, bila tak ada uripe Allah, apakah kita tahu bahwa kita ini makhluk yang bernama manusia? Coba kita hayati. Apakah sapi? Apakah lembu? Apakah babi? Apakah celeng? Apakah buaya? Apakah macan? Apakah monyet? Apakah kancil? Apakah berbagai macam banyaknya miliaran hayawan-hayawan itu? Apakah dia tahu bahwa dia itu hayawan? Apakah dia tahu bahwa dirinya bernama hayawan? Apakah dia tahu bahwa diri kita bernama manusia? Mereka tidak tahu apa-apa. Kenapa? Karena mereka bukan apa-apa dan karena mereka bukan siapa-siapa bagi dirinya di hatinya, karena tak diberi akal oleh Allah. Hanya manusia saja yang diberi akal oleh Allah. Contoh juga tumbuhan. Hidup yang ada di tumbuhan. Tumbuhan itu apakah tahu bahwa ia dicipta sebagai tumbuhan? Apakah tumbuhan itu tahu bahwa dirinya bernama bunga mawar, bunga melati, bunga apa saja? Tumbuh-tumbuhan berbagai macam miliaran tumbuhan itu tidak tahu bahwa dirinya itu tumbuhan. Yang tahu hanyalah Tuhan yang menciptakannya. Kenapa? Karena tumbuhan, karena hayawan tidak mentuhankan dirinya di hatinya. Maka dari itu tumbuhan dan hayawan setiap detik per detik selalu bertasbih. Maknanya memahasucikan hidup yang menghidupinya. Kenapa? Karena yang memahasucikan Allah ya Allah sendiri, bukan hayawan dan bukan tumbuhannya yang bisa memahasucikan Allah. Mana mungkin hayawan dan tumbuhan bisa memahasucikan Allah bila hidup yang ada di tumbuhan, bila hidup yang ada di hayawan itu tak ada. Jadi siapakah yang bisa memahasucikan Allah? Ya zatnya sendiri. Sama dengan diri kita. Kita tak mampu memahasucikan Allah. Kita tak mampu memahaakbarkan Allah. Kita tak mampu muliakan Allah bila selagi diri kita masih maha suci di dalam dada kita. Bila kita masih merasa maha ada di dalam dada kita, bila kita masih merasa maha wujud di dalam dada kita, takkan bisa.
memuliakan, memahasucikan Allah. Kenapa? Karena Allah selama ini kita tidak anggap sebagai Tuhan di dalam hati kita kecuali diri kita sendiri selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika kita sudah tiada nanti, ketika kita sudah bertemu dengan baiatul akbar, baiat paksa saat sakaratul maut tiba, diambil semua hartanya dengan paksa dan siksa, diambil semua cinta-cinta yang ada di dalam hatinya, fitnah-fitnah yang selama ini diaku-akunya, dikumpulkannya cinta-cinta yang selain Allah diambil paksa dengan azab dan siksa yang pedih. Setelah kita suci, setelah diambil semua, maka akan nyata, oh ini ternyata. Pandanglah yang banyak kepada yang satu, manusia yang sudah mati, sadar itu. Makanya perintah Allah, matikanlah dirimu sebelum kedatang kematianmu. Itu maknanya agar kita iman kepada Tuhan, agar kita tahu kepada Tuhan. Tapi jangan salah, bukan kita yang tahu, bukan kita yang iman. Bila kita sudah mati, sudah baiat, apa ada iman lagi? Maknanya, pemahamannya, kebangkitan itu adalah bangkitnya, bahwa manusia itu tidak bisa apa-apa melainkan hanya menyaksikan pagelaran Tuhannya. Maka dari itu, maka sang dalang memandang yang banyak kepada yang satu, memandang peran-peran apapun yang ada di pagelarannya, hanya dirinya yang mampu memerankan semuanya. Sedangkan ribuan, sedangkan biliunan wayang-wayang itu tak bisa apa-apa tanpa diri dalangnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua diberi kepahaman oleh Allah dengan paparan-paparan ini. Anda belajar, apalagi saya pun juga belajar. Kita sama-sama belajar ngaji di paparan uripe Allah, ngaji langsung, ngaji kepada Allah. Jangan lihat sayanya, jangan lihat qiyamuhu binafsihi sayanya. Lihatlah qiyamuhu binafsihi di dalam hati Anda. Bila qiyamuhu binafsihi di dalam hati Anda masih makhluknya yang jadi Tuhan, pasti memandang saya ya qiyamuhu binafsihi yang berbeda-beda. Tapi di dalam hati Anda, bila Anda sudah menemukan qiyamuhu binafsihinya Allah, maka Anda takkan pernah bisa melihat saya lagi. Karena sesungguhnya Abdul Halim ini tak bisa apa-apa tanpa uripe Allah. Sebelum kita akhiri perjumpaan kita di minggu yang indah ini, di Ahad yang indah ini, marilah kita kembangkan sholawat dhalimin tabul bala. Semoga paparan demi paparan tadi yang sudah dipaparkan, semoga saya khususnya dan semoga kita memahami dan bisa mengaplikasikan di dalam latih keheningan yang kita latih. Jadi latihan hening itu selama 24 jam, maknanya ketika Anda bangun dari tidur, mulai latihan hening sampai Anda tidur lagi. Allahumma sholli ala sayyidina
وأشغلي ظالمين بظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغلي ظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا محل المشكلات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات. اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام بجاه سيد المرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر الكلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.